Kami datang dari jauh dengan ransel penuh barang, kepala penuh rencana, dan hati yang belum tahu akan bertemu dengan siapa. Kami adalah mahasiswa yang dikirim untuk mengabdi, tapi di balik itu semua, kami juga manusia yang sedang belajar. Belajar hidup bersama, belajar memahami, dan belajar memberi tanpa berharap kembali. Inilah cerita kami selama lebih dari 1 bulan di desa ini. Bukan hanya sekedar tentang program kerja, tapi tentang orang-orang luar biasa yang mampu merubah cara kami melihat dunia. Hari pertama kami di desa bukan dimulai dari kerja atau kegiatan yang besar, namun dari langkah-langkah kecil, seperti mendatangi rumah demi rumah dan menyapa satu persatu warga. Kami bersilaturahmi ke rumah beliau dengan obrolan yang sederhana, namun rasanya seperti keluarga yang lama tak berjumpa. Dari beliau, kami belajar bahwa sambutan tak selalu harus megah. Cukup dengan senyuman tulus, pintu yang terbuka lebar, dan sapaan yang hangat. Disitulah kami merasa bahwa kami tidak salah tempat. Pertama kali kami tiba di posko, yang kami hadapi hanyalah gelap dan sinyal yang mulai hilang. Tapi warga dengan sigap datang membawa lampu yang kemudian mereka pasang di jalan menuju posko kami, supaya kami tak merasa kegelapan saat pulang malam. Mereka juga memberikan akses wifi dengan ikhlas, supaya kami lebih mudah terhubung dengan warga sekitar, dengan teman, maupun dengan keluarga yang jauh di rumah. Tidak hanya sekedar lewat banyak kata, tapi lewat perhatian kecil seperti inilah kami merasa benar-benar diperhatikan. Kami datang membawa ilmu seadanya, tapi justru kalianlah yang mengajarkan kami arti ketulusan yang sebenarnya. Bukan tentang materi yang kami sampaikan, tapi tentang tawa kalian yang jadi semangat kami setiap hari. Ternyata kebahagiaan itu sesederhana mendengar kalian menyebut nama kami sambil tertawa. Hari-hari yang awalnya terasa canggung, kini berubah jadi momen yang rasanya gak pengen cepet selesai. Kami pikir kamilah yang akan mengubah desa ini, tapi faktanya desa inilah yang mengubah kami. Awalnya mereka malu-malu, tapi lama-lama merekalah yang paling dulu datang menyapa kami. Kami mungkin hanya mengajar sedikit, tapi mereka memberi banyak tawa, banyak pelukan kecil, dan banyak kenangan yang tak akan kami lupakan. Mereka datang bukan hanya untuk sekedar belajar, tapi untuk bermain, bercerita, dan kadang hanya ingin duduk di dekat kami. Dan dari mereka, kami belajar bahwa kehadiran lebih penting dari apapun. Memasuki hari ke-28, kami datang tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi sedikit yang kami ketahui dengan harapan bisa memberi manfaat meskipun kecil. Anak sehat. Senyum bayi-bayi kecil ini ada harapan besar tentang masa depan. Kami ikut membantu kegiatan posyandu, dimulai dari mengukur tinggi badan, menimbang berat, dan mencatat tumbuh kembang. Mungkin hanya angka-angka sederhana, tapi dari situlah langkah awal untuk mencegah stunting dimulai. Kami belajar dari para kader tentang ketelatenan, kasih sayang, dan kerja nyata yang tak pernah lelah. Ada banyak momen berharga yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Salah satunya adalah saat kami bisa duduk bersama dengan warga. Bukan saat ada acara besar ataupun hal yang lainnya, tapi karena rasa nyaman yang tumbuh begitu saja. Ngobrol sambil ngopi, menonton bola bersama, saling berbagi cerita, dan bercanda seadanya. Tapi hangatnya sampai ke hati. Mereka gak banyak tanya dan gak banyak basa-basi. Tapi di setiap kebersamaan itu, kami merasa bahwa kami telah diterima. Awalnya kami kira KKN cuma tentang program kerja dan laporan saja. Tapi ternyata yang paling kami bawa pulang justru kehangatan dan kenangan selama bersama warga.
Kami datang bukan untuk mengubah banyak hal, tapi kami yang justru banyak diubah. Terima kasih karena sudah membiarkan kami merasakan apa itu rumah meski kami jauh dari rumah. Dan juga terima kasih untuk Kakung Bowo yang sejak awal sudah memperlakukan kami seperti cucunya sendiri. Dari yang mengingatkan makan, mengajak ngobrol, menanyakan kami apabila kami pulang larut malam, dan memastikan kami tidur dengan aman dan cukup. Kebaikanmu terlalu tulus untuk bisa kami balas. Bersamamu, kami merasa aman, dijaga, dan diterima seperti keluarga. Semoga Kakung sehat selalu. Doa kami menyertai Kakung, bahkan setelah kami kembali pulang nanti. Di balik semua kegiatan KKN ini, posko tentu menjadi tempat kita pulang. Tempat di mana lelah bisa berubah menjadi tawa. Di posko ini, kita bukan cuma sekedar kelompok. Kita jadi rumah satu sama lain. Dari yang awalnya nggak kenal, lama-lama bisa marah cuma karena rebutan bantal. Ada yang hobinya masak, ada yang kerjaannya rebahan, dan ada juga yang cuma bantu ngabisin makan. Tapi, justru di momen receh seperti inilah, kita nemu arti kebersamaan yang sesungguhnya. Posko ini menjadi saksi betapa asingnya kami di awal dan betapa beratnya nanti saat kami harus pulang. Setiap malam yang kita lewati di sini pelan-pelan menjadi kenangan yang akan kami simpan selamanya. Kami datang dengan nama masing-masing dan pulang dengan satu cerita yang sama. Terima kasih telah mengizinkan kami menjadi bagian kecil dari kehidupan kalian. Dan untuk kelompok kami sendiri, terima kasih telah saling menjaga, saling menyayangi, saling melengkapi, dan menjadikan kami itu rumah. Meskipun dengan hanya waktu yang sebentar. KKN mungkin telah selesai, tapi kenangan ini akan tinggal abadi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih untuk segalanya. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain